pembimbing dan teman-teman kelas 10 serta kelas 11 yang saya banggakan. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marcella sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan rekan-rekan saya ada Steviani, Kristel, Kevin, dan Adrian. Kami kelompok 2 kelas 11-3 yang akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Kerapatan Padang Lamun di Pantai Tembuyung atau di Pulau Sangiang. Apa aja sih yang akan kami bahas pada hari ini? Jadi yang pertama ada rumusan masalah, tujuan penelitian, teknik analisis data, hasil observasi, pembahasan, simpulan, dokumentasi, serta lampiran. Sebelum itu saya akan membahas sedikit tentang padang lamun. Jadi padang lamun ini adalah tumbuhan laut berbunga yang tumbuh di perairan laut dangkal atau pantai dangkal. Padang lamun ini merupakan tempat hidup bagi biota-biota perairan, melindungi pantai pelindung pantai dari erosi, dan penyuplai oksigen. Selain itu, kerapatan padang lamun adalah ukuran jumlah individu atau tegakan lamun persatuan luas tertentu. Jadi kerapatan ini bisa bervariasi tergantung dari jenis lamun sama faktor lingkungan seperti kedalaman air. Yang pertama ada rumusan masalah, saya akan berikan kepada Kristal. Terima kasih Marcella. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana kondisi kerapatan padang lamun di Pantai Tembuyung, dan yang kedua apa saja jenis spesies lamun yang dapat ditemukan di Pantai Tembuyung. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui kondisi kerapatan padang lamun di Pantai Tembuyung, dan yang kedua untuk mengetahui jenis spesies lamun yang dapat ditemukan di Pantai Tembuyung. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami gunakan adalah teknik analisis data kuantitatif. Data yang diperoleh dari kuadran akan digunakan untuk menghitung persentase kerapatan padang lamun. Rumus yang kami gunakan adalah DI sama dengan NI per A, di mana DI adalah kerapatan individu dalam kuadran, NI adalah jumlah individu dalam kuadran, dan A adalah luas kuadran. Baik, sekarang saya akan menjelaskan kategori nilai kerapatan lamun. Jadi di sini ada beberapa skala. Yang pertama skala 5, itu kerapatannya lebih dari 175 dan dikategorikan sebagai sangat rapat. Lalu yang kedua ada skala 4, itu dari 125 hingga 175 dikategorikan sebagai rapat. Lalu yang ketiga skala 3, 75 hingga 124 dikategorikan agak rapat. Lalu yang kedua dikategorikan 25 sampai 74 dikategorikan jarang. Lalu yang terakhir 1 di bawah 25 dikategorikan sebagai sangat jarang. Ya, berdasarkan hasil pengamatan mengenai kerapatan padang lamun di Pantai Tembuyung, di sini ada tabel yang telah kami buat. Yang pertama transek pertama dan kedua jumlah lamun per meter perseginya itu 0. Lalu yang ketiga transek ketiga itu 9. Lalu yang keempat 21, transek kelima 1, transek keenam 0, transek ke-7 dan ke-8 7, transek ke-9 10, dan transek yang terakhir 10 yaitu 3. Lalu kami totalin semua jumlah individunya, lalu kami bagi menjadi 10 karena satu kuadran kami itu 1 kali 1 meter, jadi sehingga hasilnya 5,8. Lalu di sini Anda bisa lihat grafik yang telah kami buat. Selanjutnya saya serahkan ke Steviani. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan kami mengenai penelitian kami. Berdasarkan hasil analisis data, menggunakan rumus Snedeker dan Koran, kami mendapatkan hasil nilai kerapatan lamun sebesar 5,8 di Pantai Tembuyung. Jika mengacu pada tabel kategori yang telah ditetapkan, hasil nilai 5,8 ini dikategorikan sebagai sangat jarang. Berdasarkan observasi lapangan, kami menemui jenis lamun seperti Enhalus
aku mohon maaf, izin saya untuk memulai. Melalui observasi lapangan, kami menemui salah satu jenis lamun yang kami temukan di lokasi penelitian, yaitu Enhalus acoroides. Dominasi Enhalus acoroides ini dijelaskan oleh faktor lingkungan dan adaptasi kemampuan. Kemampuan adaptasinya ini relatif baik dibandingkan jenis lamun lainnya. Secara spesifik, Enhalus acoroides ini baik dalam kemampuan adaptasinya di berbagai substrat seperti substrat berlumpur, substrat berpasir, dan berkarang. Untuk selanjutnya, kesimpulan kelompok penelitian kami adalah hasil perhitungan kami dengan metode Snedeker dan Cochran ini menunjukkan kerapatan padang lamun di Pantai Tembuyung dalam kategori sangat jarang. Lalu pada jenis lamun yang kita temukan dan mendominasi di lokasi penelitian adalah Enhalus acoroides yang disebabkan oleh kemampuan adaptasinya di berbagai substrat seperti berpasir, berkarang, dan berlumpur. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Gozali. Selanjutnya untuk bagian dokumentasi, yang foto pertama ini kita sedang pasang lamun, lalu foto yang kedua ini adalah proses dalam memasang dan cek. Lalu yang ketiga ini adalah proses menghitung lamun, dan juga ini adalah foto Enhalus acoroides. Selanjutnya ada lampiran adalah rumus yang kita gunakan, yang sudah dicatat. Baik, kita akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilakan untuk angkat tangan.